Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak pernah tidur, zat yang senantiasa mengurusi makhluknya, memelihara, menjaga. Rabbul alamin, menjadi Tuhan semesta alam bagi seluruh alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang soleh yang akan mendapatkan syafaatul ummah. Amin ya rabbal alamin. Sehat Pak? Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan. Hadis arba'in anu ka-18. Emut. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis di Mu'adz bin Abdurrahman Mu'adz bin Jabal, yang bernama lengkap adalah Jundub bin Junadah, atau yang disebut juga dengan Abu Dzar, ya. Bernama lengkap Jundub bin Junadah. Beliau mengatakan ittaqillaha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui riwayat dari Jabal, Mu'adz bin Jabal, kemudian Jundub bin Junadah atau Abu Dzar. Sekali lagi, Abu Dzar ini adalah sahabat Nabi yang terkenal karena kampung kriminal. Kampung kriminal, tukang mau, bajing loncat, preman, macam-macam, memang semua kriminal. Dan Ghifari itu nama daerah, ya, nama suku, namanya Ghifari. Pada orang mah Aceh, pada ngalangkung ka dieu teh Japrem. Makanya di kisah di Sirah Nabawiyah, Abu Dzar ini salah satu orang yang disebutkan memiliki perangai karakter yang tegas dan cukup diperhitungkan nanti di kalangan kaum kafir Quraisy, karena pada saat beliau sudah masuk Islam, ketegasannya itu tidak pandang bulunya itu nanti untuk hal-hal yang berbau syariat. Sebagaimana sebagaimana beliau pernah menyampaikan dalam satu kalimat yang terkenal, kalimatnya yaitu ajibtu liman yamliku baitan wasi'an wa jaruhu ja'ian. Pada saat Nabi Muhammad SAW sudah wafat, kemudian tampuk kepemimpinan diberikan kepada Ali bin Abi Thalib setelah masa yang panjang. Kemudian mulailah kaum muslimin pada saat itu masuk ke perkara megah-megahan. Jadi sudah bangun rumah yang mewah, kemudian istana-istana yang mewah. Maka kemudian beliau mengatakan, ajib itu saya heran,
liman yamliku, kepada orang-orang yang memiliki baitan wasi'an, rumah yang mewah, megah, luas. Kami orang masuk di bahasa teh nanti Pak bro di Curupanto ngaloyah di tengah imah eta. Pak balatak teh naon? Kami orang balatak teh naon teh ucing sebenarnya. Teh ucing mah balatak. Pakaya mah teu aya gimana. Itu kata Abu Dzar yang terkenal. Kenapa? Ya seperti kita sekarang, Pak. Seperti kita sekarang ini. Para penguasa, para pejabatnya bermewah-mewahan, padahal rakyatnya susah, mau makan saja tidak bisa. Sudah dari dulu Abu Dzar ini mengingatkan. Makanya dalam bahasa beliau ini, ajibtu liman yamliku baitan wasi'an. Aku ini heran sekali, di zaman Nabi ini gak pernah ada. Nabi sendiri, seorang pemimpin besarnya, kalau sekarang presidennya, pejabatnya, itu hidup zuhud, memilih hidup sederhana. Kenapa? Karena takut dimintai pertanggungjawaban. Memilih untuk hidup sederhana. Tapi begitu melihat nanti kesininya, umat-umatnya malah memilih untuk hidup bermegah-megahan. Bahkan kata Abu Dzar yang paling parah adalah wajaruhu ja'iun. Dia memiliki rumah yang besar, mewah, luas, tetapi tetangganya kelaparan. Haram itu. Bagaimana mungkin dia bangun rumah yang besar, sedangkan tetangganya kelaparan? Itu kata Abu Dzar, terkenal ini Pak. Terkenal sekali. Ini juga sesuai dengan hadis di Bukhari nomor 112. Sabda Nabi, ma'ama nabi man bata syab'an. Tidaklah beriman kepadaku orang yang bermalam dalam keadaan kenyang, wajaruhu ja'iun ila jambihi wa huwa ya'lamu bihi, sementara tetangganya di sampingnya, di belakangnya, di depannya kelaparan, dan ia juga mengetahui bahwa tetangga itu kelaparan. Bahaya ini. Kalau Nabi sudah mengatakan ma'amana la yu'minu, ingat dalam usul fikih, sesuatu itu tidak mesti saklek gitu, ada bahasa tidak beriman, kemudian tidak halal, itu kalimatnya sama dengan terbalik gitu. Ma'amana, kalau Nabi sudah mengatakan tidaklah kamu beriman, ya berarti tidak beriman gitu. Berarti ini jadi salah satu indikasi nanti sholatnya tidak diterima, itu Pak, ibadah puasanya tidak diterima, dan segala macam nanti sangkut pautnya kepada ibadah yang lain. Ini tidak beriman, dianggap oleh Nabi tidak beriman. Kalau tidak beriman kan sama dengan apa? Kafir. Sampai sebegitunya Pak ini. Man amana bimang bata syab'an. Barang siapa tidak dikatakan beriman apabila orang bermalam mengetahui tetangga depan, belakang, kiri, kanan, ternyata ada yang kelaparan. Dan nanti ulama menjelaskan lagi Pak, apa definisi tetangga itu? Wah, itu dijelaskan lagi. Ternyata ada yang paling dekat dengan rumah, 1, 2, 3, 1, 2, 3, yang persis depan belakang kita, itu tetangga terdekat. Makanya nanti Nabi ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, ya Rasul, saya punya hadiah, kepada siapa saya memberikan ini? Kita punya 2 tetangga. Kata Nabi, yang paling dekat dengan pintu rumah kita. Berarti yang paling dekat itu, ya paling caketnya malah sok papasean, aneh gitu. Musuh bubuyutan. Waduh, gawat. Itu Pak. Jadi tidak beriman kata Nabi. Tidak beriman. Maka ini hati-hati, kita hidup bertetangga harus rukun, harus damai, sentosa. Pami gaduh naon teh bala-bala nawayah atuh ka 15 kan abdi teh Ustaz tebih teuing atuh di RT hiji terus sawios ku abdi Ustaz jemput ku abdi insyaallah langsung jemput handat keneh jemput ku abdi mah. Ini Abu Dzar ini luar biasa, sahabat Nabi yang zuhud, dan sampai akhir hayatnya Abu Dzar ini tidak punya rumah Pak, sampai akhir hayat. Sesuai sabda Nabi nanti Abu Dzar ini nanti meninggalnya di padang pasir,
Dengan istrinya saja berdua. So sweet ya. So sweet. Dengan istri dan Abu Dzar berdua saja. Itu. Saking tidak inginnya bermegah-megahan, hidup zuhud. Gitu. Kami ayeuna maka mananya haleuweung ka di Garut gitu. Sana orang Garut gitu. Nah, ada abdi mah alim gaduh mobil lah, dalam gaduh motor gitu. Hayong fokus ya ibadah. Nah, memang ada sebagian orang Pak yang punya pemikiran seperti itu. Dan itulah surganya, di situ surganya. Kami orang nu gaduh damelan di mana misalkan nu icalan ya surga kita di situ. Makanya jangan sampai kita menganggap surga itu cuma satu pintu. Surga itu banyak, ada surga sholat tahajud, ada surga puasa, ada surga icalan ayam, mana siapa? Tong lepat icalan itu spesifik khusus wailul lil mutaffifin. Celaka bagi kalian yang suka mengurangi timbangan. Nah, sok nimbang kan tukang ayam teh. Itu jangan sampai kurang. Kalau dia memenuhi haknya, memenuhi kewajibannya sebagai seorang pedagang, maka pahala buat orang-orang yang jualan ayam. Jangan sampai mengurangi timbangan. Kalau dia tidak mengurangi timbangan, pahala tuh. Kita mah begitu. Berarti setiap nimbang pahala. Tapi jujur maksudnya teh. Ada di satu zaman, satu masa, Nabi pergi ke pasar melihat orang-orang yang berjualan. Begitu ditingali, eta aya jalmi anu icalan, si di bawahnya itu jualan roti, di bawahnya yang basah. Ini ada kiloan, Pak. Ini misalkan kiloan. Nah, di bawahnya ini roti basah. Di atasnya roti kering. Nah, ini roti basah kan gimana, Pak? Berat. Terus begitu Nabi lihat, loh ini kamu kenapa ini kok di bawahnya seperti basah? Coba lihat. Ternyata betul di bawahnya basah. Begitu dibawa, ini sekilo, ternyata aslinya cuma 500 gram. Karena sisanya basah. Itu wailul lil mutaffifin. Dan wailul lil mutaffifin ini salah satu surat yang Allah turunkan karena banyaknya kecurangan-kecurangan yang terjadi di pasar. Kalau sekarang kita ambil, Pak, ulama mentafsirkan tentang surat ini, salah satunya adalah jangan mengurangi sesuatu yang sudah menjadi kewajiban kita. Kita misalkan diberikan hak oleh perusahaan harus bekerja dari jam 8 sampai jam 4. Kita masuk jam 9 atau jam 8 lewat 10, 8 lewat 15. Berarti 8 lewat 15 yang tidak terhitung itu haram. Haram itu, Pak. Hati-hati ini. Nah, ini perkara subhat. Kita sudah belajar di bulan puasa tuh ya. Ini masuk ke perkara subhat, hati-hati, Pak. Kita menjadi kita diminta atau dalam kontrak kita masuk jam 8, keluar jam 4. Bapak masuk jam berapa sekarang? Setengah 9. Ada yang jam 9. Keluar jam 3, jam 2. Wah, bahaya. Ayo ngopi we. Ngudud ngopi. Eta di kantor. Nih, saya kasih kisah, Pak. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Ini seorang khalifah. Satu waktu seorang khalifah itu, Pak, itu sedang menulis catatan untuk kepentingan negara. Kapungkur mata air listrik, aya ge lilin. Patromak. Beliau sedang menulis ini untuk kapal luar negara. Ada lilin, cukup terang. Kemudian datanglah anaknya datang, ditanya, abah pami urang, atau pami misalkan imah, bapak punten, aya waktos teu kanggo abdi bade ngobrol. Apa kata Umar bin Abdul Aziz ini? Ini ngomongin perkara negara atau pribadi? Apa kata beliau? Apakah yang si anaknya ini? Ini masalah pribadi. Ya sudah, kalau begitu si lilin nu ageng itu, Pak, ditiup, beres. Keluarga sauprit nu gaduhna dinyalakeun nu alit. Yang terang benderang ini dimatikan, yang punya pribadi, karena ini apa? Punya negara.
Umar bin Abdul Aziz tidak mau syubhat dalam perkara itu. Jadi kalau memang ini urusan negara, ya sudah, pakai yang ini. Tapi kalau ini bukan urusan negara, berarti ini bukan peruntukannya. Maka pakai yang pribadi, yang lilin kecil itu. Sampai segitunya, Pak. Maka kemudian istrinya bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, ini kan juga sama-sama, kamu sudah diberikan fasilitas oleh negara untuk dipakai. Kenapa kamu matikan ini? Kan jadi gelap gitu. Ngobrol masa popoe kan, pemiuran." Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Lilin yang dipakai untuk negara, maka aku harus menggunakannya demi kepentingan negara. Kalau seandainya ini bukan kepentingan negara, maka berarti aku tidak berhak, haram menggunakannya. Tuh, Pak. Mobil dinas, kanggo dinas itu, kanggo mudik jadi. Hati-hati itu, Pak. Hati-hati. Ambulan tuh. Kanggo cepet ke kantor teh, kanggo ambulan. Ternyata dalam memang meleres kanggo ambulan di kecelakaan kan aya tuh gitu. Hati-hati, Pak, ini perkara yang harus kita hindari seperti ini. Kalau memang kita diminta untuk datang jam sekian sampai jam sekian, maka penuhi tugas itu dengan sebaik mungkin. Wailul lil mutaffifin. Apabila tidak, maka rezeki yang kita makan itu ada bagiannya yang haram karena tidak sesuai ketentuan. Itu, Pak. Makanya orang Islam itu harusnya tidak masuk ke perkara ini gitu. Kalau memang jam 8 ya kita masuk setengah 8 ya. Harus begitu. Tapi kan Ustadz ini sudah lazim begitu. Iya, kalau tidak ngaji. Makanya ini, Pak, kenapa doa kita ini tidak diijabah? Nah begitu kita mah. Jangan-jangan begitu gitu. Jangan-jangan begitu. Sudah digaji sekian untuk kerja waktu sekian, ternyata tidak ditunaikan dengan baik. Dan berarti harta rezeki yang kita dapatkan di akhir bulan itu ada yang haram. Mantak ibadah nanti ditampi, doa. Kenapa? Pertama, yang jelas kita sudah tahu seperti ini, maka harus menunaikan tugas itu dengan baik. Kalau udah lewat, ada salah satunya di sholat tahajud, sholat duha. Pernah saya sampaikan ya, di sholat duha itu ada tuh doa untuk menghilangkan keharaman dari rezeki. Allahumma inna duha'a duhauka. Kemudian di tengah-tengah doa itu, wa in kana haraman fatahhirhu. Ya Allah, apabila seandainya dalam rezeki yang aku dapatkan ini, yang kemudian aku berikan kepada anak, istri, keluarga, kerabat, tetangga, dan yang lain, terdapat haram, terdapat sesuatu yang sebetulnya bukan hak, maka ya Allah, aku minta kepadamu fatahhirhu, maka disucikan, dibersihkan. Dalam doa sholat duha itu begitu. Di samping kita memohon rezeki yang halal, kemudian juga kita berdoa membersihkan dari rezeki-rezeki yang haram. Kalau sudah tahu seperti ini, maka berusahalah untuk tidak melakukan. Udah percuma sigano heureuy. Urang berdoa, ya Allah bersihkan haram, da angger tapi haram. Apal percuma atuh. Gitu. Ya siga jalmi anu nyuci motor tapi anggar we gitu di baledogan ku leutak. Seperti itu, Pak. Cuci motor hoyong bersih, tapi anggar we aya nu baledogan ku leutak, nemol beres gitu. Maka ini yang menjadi perhatian kita semua, Pak. Jaga makanan, minuman dari sesuatu yang haram. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makan minumlah dari sesuatu yang baik yang telah aku rezekikan kepada kalian. Kenapa? Karena nanti makanan dan minuman yang kita makan berdampak pada doa dan diterimanya amal ibadah kita. Maka kemudian Nabi mengatakan di hadis yang lain, ada satu masa nanti di akhirat, ada orang yang dikatakan merugi. Siapa orang yang dikatakan merugi itu? Pada saat dia melihat banyak amal ibadahnya, tapi ternyata itu semua zong. Dan Allah mengatakan, inilah
pahala kalian yang ternyata sudah hilang seperti debu. Kenapa? Karena tidak diterima. Percuma. Itu ya. Paham tanya Bapak ya? Ngabulang. Asa ngabulang. Nasabah diri Pak. Da pami urang teu ngaos mah hayu we pa urang teh kitu Pak. Hayu we. Hare-hare we kitu urang. Dalam semua aspek itu Pak ya. Kita punya usaha, kita punya bukan cuman karyawan, termasuk yang misalnya punya usaha gaduh proyek gitu, harusnya selesai tepat waktu, ternyata dilambat-lambat atau sengaja untuk punten pisan. Pama ada yang borongan rumah, harusnya oke ya borongan ya sebulan beres ya, ternyata kemudian apa? Bisa 2 bulan, 3 bulan. Maksudnya disengaja untuk supaya dia punya 3 bulan gitu. Bayangan 3 bulan pemasukan. Karena kalau sebulan ya sudahlah gitu. Kayak nganggur deui. Tukang ditelat-telatkeun logika. Oh, abdi logika 6 bulan. 6 sasi hari teh Pak ngabangun rumah di Rangkas. Borongan 3 sasi ya, 3 sasi. Oke, siap deal. Ternyata setahun setengah. Asli nah pas setahun setengah. Ya begitulah. Tadi bereskeun da tos kieu. Dibereskeun da ti mana artosna. Liar. Mangga. Makanya ada ulama yang mengatakan pentingnya kenapa di kita badan amil zakat fitrah, badan amil Baznas itu Pak, badan amil zakat nasional atau Bazdanya itu seperti tidak berjalan Pak, seperti tidak berjalan. Kata ulama, kalau kita masuk ke negara muslim kemudian kita melihat masih ada di situ kemiskinan, berarti ada yang salah dengan pengelolaan zakat fitrahnya itu, zakat nasional, zakat daerah, ada yang keliru itu Pak. Masa orang seperti itu tidak terdata? Lantas uang-uang yang dikumpulkan dari jamaah untuk seperti itu tuh dari mana itu? Kemana gitu? Makanya ini sebetulnya jadi PR-nya harusnya PR pemerintah. Ya tetangga kan nggak mungkin setiap saat ya, tidak mungkin. Dan pasti juga ada yang sama barangkali hanya berkecukupan saja. Ini harus negara memang yang seharusnya hadir itu, mendata terutama barangkali Pak RW. Pak RW ini punya nih wewenang itu ya, barangkali bisa diajukan ke Bazdanya. Nah, yang bermasalah itu yang sama sekali tidak memperhatikan dalam hadis ini ya. Kalau sudah memperhatikan dan memang dikembalikan ke orangnya, ya seperti itulah gitu, dimaklumi saja. Karena barangkali ketidaktahuan. Tapi secara umum, ini secara umum, seharusnya negara hadir. Seharusnya negara hadir. Gitu. Secara umum begitu. Ya mudah-mudahan Pak di arwah kita makin baik. Rasa-rasa kita ingin memperhatikan tetangga itu, wah itu jarang dimiliki Pak. Ya di komplek-komplek kan sok kadang-kadang kumaha Pak. Biasa masing-masing itu pas sewang-sewang gitu Pak. Tapi alhamdulillah pami abdi mau di dia. Usah gaduh lauk teu henteu cik abdi alhamdulillah dicanakeun lele gitu. Alhamdulillah. Pak Juluk mana Pak? Wah itu Pak Juluk. Dicanakeun lele, kadang-kadang emas kan ya. Waduh. Ayam. Eta sakita nembe lauk emasna, tapi tak can aya nu emas asli murnina mah acan. Ayeuna 2 jutanya Pak. Parah emasnya. Enggak. Baik. Untuk menjawab pertanyaan pertama, ini saya mau tanya dulu ke jamaah begini. Siapa yang umrohnya sudah lebih dari 1 kali? Ada? Belum ya? Yang umrohnya lebih dari 1 kali atau hajinya lebih dari 1 kali? Dalam ilmu fikih, karena saya masuk ke jurusan syariah, dalam ilmu fikih, apabila seseorang sudah melakukan umroh dan haji sudah lengkap, ya, maka apabila punya kelebihan rezeki, itu sebaiknya anjurannya tidak digunakan lagi untuk umroh dan haji, tapi untuk bersodakoh.
Itu Pak, cukup sekali. Nanti yang kedua, ketiga dan seterusnya ini akan ada prioritas. Mana yang lebih baik ini? Mana yang lebih afdol? Ada orang yang belum makan, ada orang yang masih banyak, umpama tadi belum punya rumah. Kemudian kita punya kelebihan rezeki untuk haji lagi, untuk umroh lagi. Mana yang lebih afdol? Memberikan itu, Pak. Sedekah itu. Jadi memang fenomena di kita, karena memang tidak mengimplementasikan agama sebetulnya. Banyak yang bolak-balik pergi haji dan umroh bayar bukan karena pembimbing ya, beda hal ini. Jadi bolak-baliknya itu karena memang kelebihan rezeki. Tetapi tetangganya banyak yang masih ada yang belum punya rumah, atau yang paling parah ya rumah mah besar lah uangnya, tapi paling tidak apa? Makan. Kelaparan ini, anaknya tidak sekolah, waduh. Ya di kita seperti itu Pak. Makanya banyak hal-hal kalau kita buka mata dengan ilmu, banyak ketidaksesuaian dengan syariat. Banyak Pak, banyak. Yang seharusnya ada penampungnya atau apa namanya tuh, yang wadahnya lah, yang mengurus itu. Di kita nggak ada, mana Pak? Orang-orang cuman begini. Kadang-kadang kita mah Pak, itu namanya, kalau dalam istilah teknis ada namanya curative maintenance. Ya, curative maintenance itu seperti kita ada rumah kebakaran terus disiram. Jadi sudah terjadi. Kita mah kalau sudah ada dampak, sudah terjadi baru bergerak. Bagaimana agama menganjurkan? Dalam usul fikih disebutkan jangan dirawat sebelum terjadi. Pencegahan, paling sederhana bahasanya pencegahan. Yang di kita kan misalkan ada di jalan-jalan itu banyak gelandangan. Yang kita lihat, oh sudah disantuni saja gelandangannya. Tapi pernah nggak sampai ke titik kenapa dia jadi gelandangan? Dan bagaimana supaya tidak jadi gelandangan begitu? Ya sudah kan, akhirnya itu perkara yang kompleks sekali sebetulnya. Itu sudah urusan negara sebetulnya, bukan urusan kita. Rumit itu Pak, rumit. Tapi dalam syariat dijelaskan, kalaulah kita punya kelebihan rezeki, seharusnya tidak kepada umroh dan haji lagi. Kalau tadi umroh dan haji contohnya, harusnya itu lebih baik ke sesama. Itu lebih afdol Pak. Pami gaduh 30 juta, 60 juta kanggo haji, mending ka abdikeun tah itu. Kanggo haji. Kanu acan umroh, mending gitu Pak, itu lebih afdol itu. Jadi banyak terbengkalainya rumah, punya rumah di tempat lain, barangkali begitu, barangkali punya kelebihan rezeki yang harusnya begitu Pak. Nah ini kalau kita punya rezeki yang berlebih, sebaiknya begitu. Mana yang lebih afdol menurut syariat? Tadi yang kedua itu Pak Haji terkait dengan zuhud. Zuhud bermakna begini Pak. Zuhud itu bermakna seperti Sayyidina Ali katakan. Apa yang disebutkan oleh Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Meminta kepada Allah, ya Allah, seandainya aku punya harta, maka jadikan harta itu di tanganku, letakkan harta di tanganku, bukan di hatiku. Apa maknanya? Kalau harta di tangan, bisa gampang disedekahkan. Punya gelas, aqua gelas, diberikan ke orang-orang yang membutuhkan, tapi jangan sampai disimpan di hati. Kenapa? Kalau sudah disimpan di hati, mengakar mendarah daging, jadi bahaya. Hese Pak, rek maut teh. Nu kayak emu teh begitu sakaratul maut teh naon? Mobil expander teh kumaha itu. Can lunas itu. Setahun deui kumaha itu. Ningali, pamajikan gelis kayak kusai bawa ku pajuri. Seperti itu. Kalau dunia sudah ada di hati, wah matinya susah itu Pak. Meninggalnya susah itu. Makanya kenapa Allah katakan ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Sekarang pertanyaannya, Abdurrahman bin Auf itu kaya nggak? Kaya, sangat kaya Pak. Utsman bin Affan? Itu kalau kita umpamakan sekarang, Utsman bin Affan itu nggak ada orang di zaman Nabi yang sekaya beliau. Beliau itu kalau mau berperang, terus Nabi katakan, siapa yang mau membantu kita mau berjihad, kumpulkan semua. Dikumpulkan semua.
Dalam satu catatan sejarah, Utsman bin Affan pernah bersedekah kalau sekarang dirupiahkan sekitar 1 triliun. Sekaya apa coba beliau? Kalau dirupiahkan sekarang, beliau sudah nyumbang emas dirhamnya, kalau sekarang uangnya. Beliau menyumbangkan kuda beserta dengan perlengkapan perangnya. Lengkap Pak, tinggal pakai. Kemudian beliau juga mensedekahkan onta. Wah itu, kalau dihitung dalam satu kali beliau sedekah, itu bisa triliunan. Nggak mungkin Pak, nggak mungkin dilakukan oleh zaman sekarang. Nggak mungkin. Makanya sekaya-kaya beliau, tapi beliau termasuk 10 golongan orang yang masuk surga. Kenapa? Beliau tidak meletakkan hartanya itu di hatinya, tapi di tangannya. Berarti zuhud itu bermakna apa? Kita tidak fokus ke hartanya. Harta itu hanya menjadi bahan bakar ibadah kita. Kalau kita punya uang, ini jadi bahan bakar ibadah kita untuk bersedekah, untuk berzakat, untuk haji, untuk umroh, untuk memberi makan fakir miskin umpama. Kalau ada janda ya janda, tapi tong gelis janda nama. Bapak masih janda jahe we menu waduh. Dipilihan. Mana nu masih kena SMA, aya nu janda teh Pak SMA. Aya nu 18 tahun nembe beres kuliah, 1 tahun nikah, 1 tahun janda. Wah, macam-macam, tong dipilihan. Seperti itu Pak, wallahu alam ya. Baik, hadis yang berikutnya tentang yang ke-19 itu mengenai jagalah Allah. Diriwayatkan dari Abil Abbas. Ini dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini Pak, ini masih sepupunya Nabi. Hadis Arba'in yang ke-19. Nabi punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib ini Pak, itu punya banyak anak. Abdul Muthalib punya anak, ada yang namanya Haris. Punya anak namanya Abbas. Nanti bapaknya Abdullah bin Abbas. Kemudian punya anak lagi namanya Abu Lahab. Punya anak lagi namanya Abu Muthalib. Nah, Abu Thalib ini, nah anaknya nanti Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali sepupuan dengan Nabi, sepupuan juga dengan Ibnu Abbas. Ini masih sepupuan, Mbak. Termasuk nanti keturunan dari Abu Thalib itu ada namanya Ja'far. Yang kita kenal kadang-kadang, oh ada Imam Ja'far. Nah itu masih saudaraan dengan Sayyidina Ali. Gitu. Jadi masih satu kakek. Dan nanti Pak, Khadijah sendiri, Sayyidatina Khadijah itu masih satu garis keturunan dengan Nabi, generasi yang kelima. Generasi yang kelima. Jadi nanti Siti Khadijah itu anaknya dari Khuwailid. Khuwailid itu nanti punya kakek itu satu rantai dengan Nabi. Jadi masih saudaraan. Tapi memang sudah jauh. Masih saudaraan. Makanya nanti di silsilah Nabi, silsilah keturunan Nabi, zuriat Nabi, itu anjurannya adalah menikah dengan sesama keturunan kan, syarif dengan syarifah. Gitu. Itu masih satu keturunan karena memang kalau dilihat silsilahnya seperti itu dari dulu, tidak pernah keluar gitu dari garis keturunan itu. Pernah dengar ya, Habib menikah dengan Syarif gitu. Di gitu, Pak. Memang masih satu kerabat. Apa kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ini? Kata Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi SAW yauman. Satu masa saya pernah berada di belakang Nabi. Nah, kalau dalam bahasa Arab menunjukkan arah itu ada amama di depan, makanya imam itu disebut imam. Harus di mana imam itu? Di depan. Pamedi pengkar namanya sanes imam, berarti makmum. Khalfan Nabi SAW, aku pernah di belakang Nabi. Kemudian ya gulam, kata Nabi, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Apa maksudnya ini, Pak? Jaga di sini apakah memang Allah perlu jagaan gitu? Kamana Allah, apakah itu? Nah, itu berarti majaz. Ya, majazi ini. Jadi kalimat yang harus dipahami makna kiasan. Kiasan ini. Apa maksudnya? Penuhi hak-hak Allah, maka Allah akan menunaikan kewajibannya atasmu.
Berarti kalau doa kita tidak diijabah, boleh jadi kita belum menunaikan haknya dengan sempurna. Begitu. Karena kalau kita banyak meminta, tetapi hak Allah tidak ditunaikan, sholat sakadaek, doana sakadaek, sami nu kamari keneh ya Allah tos kitu. Ini nu kamari keneh lah pokokna mah kitu we. Apal mereka. Ihfadillah yahfazka. Ihfadillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Kemudian jagalah Allah, niscaya Allah akan mendapatinya di hadapanmu. Langsung Allah ngajungleng gitu, aya. Maksudnya adalah seperti ungkapan urang siga kieu Pak. Ieu aya nomor abdi. Pami aya naon? Teleponnya. Nah, itu kiasan berarti. Kiasan ini. Ini kalau orang yang tidak belajar bahasa, masa Allah langsung di hadapan kita. Maksudnya adalah kalau kita seandainya menunaikan hak Allah itu, maka apapun yang kita minta Allah bisa memberikannya. Jadi jangan menuntut, ya Allah, kenapa ini doa belum dikabulkan? Pertanyakan dulu, hak Allahnya sudah ditunaikan belum? Orang sering salat tahajud, puasa sunnah Senin Kamisnya bagaimana? Kalau ada ayamul bid seperti apa? Ada sholat sunnah rawatib dikerjakan tidak? Sholat sunnah duhanya dikerjakan tidak? Witirnya dikerjakan tidak? Tuh. Tapi memintanya ingin segera dikabulkan. Mana sah? Nabi juga ingin dikabulkan doanya, enggak seperti itu. Satu waktu ini pernah saya sampaikan. Nabi satu waktu ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, kenapa kita harus capek-capek berperang ini? Kan kalau tinggal meminta saja Allah pasti mengabulkan. Minta saja dibinasakan orang-orang yang kafir Quraisy itu. Tidak perlu kita berperang sehingga banyak sahabat kita yang meninggal. Kata Nabi apa? Enggak. Saya diutus hanya untuk memberi rahmat, bukan untuk melaknat. Hanya menyebarkan rahmat saja, tidak untuk melaknat. Sehingga apa? Nabi berupaya sedemikian rupa maksimal yang bisa dikerjakan sebagai seorang hamba. Begitu, itu Nabi, kurang kumaha. Maka jangan terus meminta kepada Allah tetapi tidak ditunaikan hak-hak Allahnya, keliru pemahamannya. Begitu. Jadi rajin dulu beribadah, baru kita bermohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan diterima. Tidak rajin ibadah tapi hidupnya bagus gimana ya? Istidraj berarti. Istidraj. Itu yang Allah katakan nanti di Al-Quran. Aku panjangkan usianya, aku lapangkan rezekinya. Tetapi itu semua tidak membuat banyak beribadah kepadaku, sesungguhnya itu istidraj. Gitu. Dan Allah banyak membiarkan orang-orang yang seperti ini, Pak. Makin kaya, makin lalai. Makin kaya, makin kacau. Ada orang seperti itu. Makanya kita mah dimintanya apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Kita mah bodoh amat, rezeki kita yang penting cukup, tetapi kita selamat dunia dan akhirat. Kita mah begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan anugerahkan kepada kami hasanah, kehidupan yang baik. Apa makna kehidupan yang baik itu? Kita dengan tetangga baik, kita dengan istri anak baik. Coba pami misalkan kia, orang pakaya ngalu ya, tapi anak narkoba. Jangan ada Pak. Orang gaduh pakaya, tapi istri durhaka. Jangan dewa kan? Gitu. Jadi memang kehidupan kita yang hasanah yang baik itu dilihat dari perspektif syariat, bukan dari kekayaan. Karena saya bilang ya, sering saya bilang bahwa kekayaan sama sekali tidak ada hubungannya dengan keimanan. Makanya jangan meminta kekayaan berlebih. Mintalah kecukupan atas rezeki kita. Nah, nanti di hadis yang lain dikatakan apa makna berkah itu? Kalau kita punya dua porsi cukup untuk 3 orang. Itu kata Nabi, kalau kita punya 3 porsi, maka cukup untuk 4 orang. Itu berkah namanya. Kita mungkin punya uang 1.000, tapi itu bisa mencukupi 1 RT. Dikumahakan terus.
Saya bulan dikemas. Dipoto, di-share ke grup, wah atau se-RW nanti. Nah, seperti itu. Ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Kalau kita menunaikan hak Allah, maka kemudian Allah akan juga menunaikan hak kita. Begitu, Pak. Kemudian apalagi? Idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah. Juga jika engkau meminta, mintalah hanya kepada Allah. Mintalah hanya kepada Allah. Karena kadang-kadang kita meminta kepada selain Allah, itu bahaya sekali dalam akidah, bahaya. Wa'lam annal ummata la wijtama'at ala ayang fauka bisyai'in. Apabila ketahuilah olehmu, apabila semua orang di alam semesta kemudian berkumpul ijtama'at ala ayang fauka untuk memberikan manfaat kepadamu, kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan terjadi. Pun juga demikian apabila kita mengumpulkan semua orang, terkumpul semua orang kemudian ingin memberikan mudarat, kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan terjadi. Kalimat terakhir dari hadis ini menarik. Rufi'atil aqlam. Ini kata Nabi, rufi'atil aqlam. Penanya sudah terangkat, wajaffatis suhuf, dan tintanya sudah mengering. Apa maknanya? Semua dari kita sudah ditetapkan takdirnya. Sebagaimana hadis sebelumnya ya, bahwa ditetapkan bikatsbi ajalihi, rizqihi, wa amalihi, dan syaqiyun wa apa? Wa syaqiyun wa Syaqiyun aswadun ya. Betul? Ya, tahu kan gitu. Walau alam bisa apa? Ada yang mau ini bertanya? 1, 2. Pak Dedi tadi mau? Pak Dedi tadi mau nanya? Enggak? Oh. Ada orang berpendapat jadi kita mau kerja udah juhud di masjid nanti. Boys luar biasa. Jamin Baik, luar biasa ini. Sudah ditakbirkan Pak ya? Nggak usah usaha. Coba kita perhatikan semua ayat Al-Quran yang berkaitan dengan rezeki. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ar. Itu bahasa apa itu? Kalau kalian sudah sholatin, coba lihat di surah Al-Jumu'ah kalau tidak percaya. Pertama kali Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza qudiyatis shalat. Itu kan ya? Dan seterusnya ila akhiri. Yang pertama adalah kita diperintahkan untuk sholat dulu. Sholat dulu yang pertama. 1, sholat Jumat. Artinya sholat dulu. Fa idza qudiyatis shalat, apabila kalian sudah menunaikan sholat, fantashiru fil ar. Bertebaranlah di muka bumi. Maksudnya untuk apa? Musab gitu. Itu maksudnya upaya berikhtiar. Itu Maisah ini berbicara tentang pekerjaan. Impang tasirua bertebaran teka mana goes sanes tekenging, tapi diperhatikan banyak goesnya, banyak ibadahnya, begitu maksudnya. Goes mau bagus untuk kesehatan. Kalau diniatkan untuk ibadah jadi ibadah. Ya Allah aku niat goes, tong cuman goes maksudnya Pak. Ya Allah aku niatkan goes supaya sehat. Kalau dengan sehat aku bisa lebih banyak beribadah kepadamu. Saya Pak niatkan untuk ibadah. Saya sami tapi mancing teh naon ya Allah aku niat mancing. Naon teh ujung hubungan dasar ibadah naon? Kecuali pas mancing nate nyandak mushaf Quran tah saya. Sambil ngantosan kan kieu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin kan. Kelah gitu. Goes teh papa me goes tak culak cileuk kita. A'udzubillahi minasyaitonir nutup. Jadi tadi teh naon? Nah, jadi yang dimaksud oleh Al-Qur'an Sunnah itu harus difahami dengan jelas. Kita itu diminta berupaya. Tadi Nabi saya sampaikan kisah Nabi apa? Kalaulah memang kita Nabi pada saat itu cuman ya sudah kan Allah sudah menakdirkan perang di Badar menang. Kenapa harus capek-capek ada yang sampai meninggal? Enggak begitu. Nabi sendiri sampai ke titik darah penghabisan berjuang. Kenapa? Takdir itu ternyata ditentukan juga atas upaya kita. Maksudnya begitu.
Jadi kita berusaha semaksimal mungkin, di akhir kisah nanti kita akan tahu sebetulnya takdir kita seperti apa. Allah mengatakan di surat yang lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini penegasan, Pak. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai kemudian kaum itu sendiri yang merubahnya. Tuh. Begitu. Jadi maknanya kita ternyata banyak ini. Hadis ini tidak serta-merta kayak aya nu masihan beas umpama. Tapi hente nyawah. Dari mana gitu kita? Atau tidak punya uang untuk membeli, di mana tuh? Nah, kalaparan atau aya. Allah alam bisawab. Barangkali itu saja, Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita pada hari ini, dan insya Allah kita akan melanjutkan pada pembahasan hadis lain di minggu depan, insya Allah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.